Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hayya bina nabda darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hasanan wal an sanastamir an sunanis shalah. Sunan itu jamak dari sunnah, ya. Sunnatun, ya. Sunanun itu sunnah salat. Maksudnya apa sini? Sunnah dalam salat. Ya, sunnah dalam salat. Contohnya takbiratul ihram seperti apa? Ruku, sujud dan seterusnya. Nah, ini berarti bukan salat sunnah, tapi sunnah di dalam salat. Ya, ini kita lihat apa saja. Lis sholati sunanun. Ya, di dalam salat terdapat sunnah. Yastahibbu lil musalli ayyuhafidhu 'alaiha. Ya, disunnahkan, anjurkan, ya, kepada orang yang sholat untuk menjaga, untuk melakukan sunnahnya atau menjaga sunnahnya, liyanala thawabuha, untuk mendapatkan pahala. Nah, jadi dalam sholat kita itu ada sunnahnya. Seperti apa takbiratul ihramnya, seperti apa sujudnya, rukunya, i'tidal dan seterusnya. Nazkuruha fima yali, akan disebutkan berikut ini. Awalan, yang pertama, raf'ul yadaini. Raf'u dari kata rafa'a, mengangkat. Yadain, kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Nah, sebelum sholat kita kan berdiri tegak. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Mengangkat kedua tangan. Yastahibbu ayyarfa'a yadahi fi arba'in halat. Disunnahkan, nah, ya, disunahkan atau dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya ada 4 hal, ya. Nah, di sini kita lihat apa mengangkat kedua tangan ini, ya, di halaman 243, ya. Ya, seorang musalli disunahkan mengangkat kedua tangannya pada 4 hal atau 4 kondisi. Yang pertama, inda al-ula. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Nah, bagaimana ketika kita sholat? Sebelum sholat takbiratul ihram, apa yang kita lakukan? Nah, dalam sholat kita, apakah kita mengangkat kedua tangan kita ketika sholat, ketika takbiratul ihram? Nah, ini, ya. Jadi di sini kita disunahkan mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram. Ya. Nah, jadi kalau kita memang sholatnya, mohon maaf ya, kalau dari kecil kita ikut-ikutan, ya, ngelihat orang tua kita sholat seperti itu, di sholat apa di masjid seperti itu, ya udah kita ikut-ikutan. Tapi kita belum tahu nih belajarnya nih, ya kan? Baru sekarang kita baru tahu, oh ternyata disunnahkan, ya, dianjurkan. Nah, dalam kita lihat menurut riwayat-riwayat
Ini pentingnya kita belajar ya, alhamdulillah. Qala Ibnul Munzir. Nah, kata Ibnul Munzir, lam yakhtalif ahlul ilmi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Ya. Idza iftatahas shalah. Jadi kata Ibnu Munzir, tidak ada perbedaan pendapat buat ahlul ilmi bahwasanya Rasulullah SAW karena waktu itu mengangkat yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya idza iftatahas shalah, ketika membuka sholatnya, ya. Ketika di awal kita sholat, kita mengangkat kedua tangan kita takbiratul ihram. Nah, coba perhatikan, ada nggak sholat nggak pakai takbiratul ihram, langsung gitu, tangannya langsung ke kedua di disekap gitu ya. Nah, nggak kan, pasti takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya. Nah, tapi kalau bunda-bunda uh, ke umroh itu bermacam-macam itu di dalam masjid ya, Masjidil Haram Nabawi. Ada yang Hanafi, Hambali, Maliki. Nah, nggak usah kaget ya, karena memang kita belajar, itulah pentingnya kita belajar. Kalau nuduh-nuduh, oh salah sesat, nah itu berarti nggak belajar itu. Ini pentingnya kita belajar. Nah, kita Syafi'i seperti ini ya. Nah, waqala al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Hafidz, innahu rawiya raful yadaini fi awwali shalah khamsuna sahabiyan. Nah, ini direwatkan sebanyak 50 sahabat bahwasanya takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya ketika di awal sholat. Minhum al-asyra masyhud lahum jannah, dan 10 orang itu sudah dijamin masuk surga. Warawi al-Baihaqi, dan diriwayatkan Baihaqi al-Hakim, qala la na'lam sunnatan ittafaqa ala riwayatiha. Ya, tidak kami temukan, kami tidak mendapatkan, mengetahui sunnah selain sunnah itu yang Rasulullah SAW ajarkan. Wal khulafal arba, sumal ashral masyhud, ya, dari khulafaur rasyidin, dan juga 10 orang yang yang sahabat Rasulullah yang di zaman surga. Famin ba'di min ashabi, dan juga para sahabat-sahabatnya. Ma'atafarruqim fil biladi syasya'an ghairu hadisna. Qala Baihaqi wa kamul qala Ustadzun Abdul. Nah, ini semua sudah disepakati bahwasanya takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan kita. Nah, coba kalau kita sholat nggak ngangkat kedua tangan kita, berarti sunnah-sunnah dalam sholatnya nggak dilakukan. Tapi kita nggak ada, pasti kita yakin sholat itu pasti mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, ya kan? Memang ada, so kita sholat langsung Akbar, tangan kita langsung ke perut, maksudnya ke ini anggota tubuh kita, kan nggak ya. Nah, alhamdulillah kita sudah tahu, tapi tahunya jangan sekedar tahunya ikut-ikutan. Kalau bahasa Arabnya apa? Taklid. Tapi kita harus menjadi orang apa? Tiba. Apa itu tiba? Ikut-ikutan tapi kita nyari dalilnya. Nah, ya. Oh iya ya, ternyata yang mengangkat kedua tangan itu disunnahkan. Nah, sifatur raf'i sekarang. Apa tuh sifatur raf'i? Nah, di halaman 244. Sifat ya, tata cara raf'i. Nah, bagaimana caranya mengangkat kedua tangan kita, ya kan? Kan beda-beda ngangkatnya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang macam-macam ya. Ada yang begini, ya kan? Coba kalau kita perhatikan, kalau jamaah-jamaah sholat itu ya, beda-beda kan angkat kedua tangannya. Nah, itu mungkin mereka ada yang beda-beda, ada yang mengikuti dari orang tuanya, dari kakek neneknya. Ya, kita kalau jujur aja, saya sendiri pasti ikut-ikutan dari orang tua, dari guru kita, dari ini. Tapi kita nggak tahu nih dalilnya. Nah, baru sekarang kita baru tahu, belajar. Oh, seperti ini. Allah aja, apa Rasulullah ajarkan. Yang bagi ayat Wurida fi sifati rafil jadiani riwayat mutaqaddam. Disebutkan cara-cara mengangkat kedua tangannya itu banyak hadis riwayat-riwayatnya muta'addidah. Wal mukhtarul ladzi alaihil jamaahir, dan dipilih salah satunya annahu yarfa'u yadayhi. Nah, ini dia. Dari banyak-banyak cara-cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ternyata dipilih salah satunya, yaitu khadwu manqabai, yaitu apa? Sejajar dengan pundak. Nah, sejajar dengan pundak, bihaitsu taqadi atrafi asbi al-ana a'la uzunahi. Ingat,
kita sejajar dengan pundak, tapi ibu jarinya ini di bawah kedua telinga kita. Nah, seperti ini ya. Nih, kan ada yang begini, ya macam-macam kan gini, ya. Ada yang begini sejajar, ada yang begini kan. Nah, ini pentingnya. Tapi kalau yang beda-beda itu pasti jadi perhatian itu. Ada yang begini ya kan. Nah, seperti makanya itu penting belajar. Nah, caranya jadi kedua tangan kita sejajar dengan pundak, tapi kedua ibu jari kita di bawah telinga. Tuh agak susah dia begini ya. Subhanallah. Kalau kita udah terbiasa, insya Allah kalau udah awal ya. Tapi memang kalau kebiasaan kita begini, ya nggak apa-apa. Tapi lebih afdal kita coba. Gitu ya. Bihai setaqadi atrofi asabi ala uzunain. Nah, jadi kedua apa jari-jarinya itu membentang, membentang. Wa ibhamuhu syahmiyatin uzunain. Tuh. Kedua ibu jari ini posisinya di bawah kedua telinga. Di bawah anting-anting lah kalau perempuannya. Ya, maka baik. Qala Nawawi bihadza jamu Syafi'i baina riwayat hadis. Nah, inilah yang dikumpulkan Imam Syafi'i di antara riwayat-riwayat hadis. Fastaran nas dzalika minhu wa yastahibu ayyamudda sebab raf'i. Nah, dibentangkan. Ya ketika ngangkat itu dibentangkan begini. Ya, wa berkata Nabi SAW idza qama ila shalah, apabila Nabi Muhammad SAW itu berdiri ketika sholat, rafa yadil maddan. Nah, mengangkat kedua tangannya dengan membentangkan. Rawal khamsah. Ya, ini tata cara mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram. Waktu raf'i di bawahnya. Waktu ngangkat tangannya kapan? Kah sebelum takbiratul ihram? Apakah bersamaan dengan takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram? Nah, ini kan baru tahu kan kita selama ini kan kita taunya sebelum takbiratul ihram kan atau bersama kan Allahu Akbar. Nah, kan yang bagi ayyakuna raf'ul yad muqarrana nah ini ada di sini di halaman berapa masih 24 hendaknya seorang muslim apa mengangkat kedua tangannya bersamaan tuh. Yang bagi itu apa disarankan bersamaan untuk jadi mengangkat kedua tangan kita tuh bersama dengan takbiratul ihram. Au mutaqaddiman alaihi atau di sini atau didahulukan di sini ya. Atau lebih dahulu dari takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram kan kita Allahu Akbar. Allahumma barik. Nah, gitu kan. Atau ada juga begini Allahu Akbar ada begitu ya. Jadi ngangkat kedua tangan dulu baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ada juga biasanya gitu kan beda-beda. Ada juga Allahu Akbar jadi menyebutkan takbiratul ihram lalu raful yadain. Nah, mana yang kita pilih sekarang antara itu? Ada tiga kan? Mengangkat kedua tangan sebelum takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan bersama dengan takbiratul ihram, dan mengangkat kedua tangan setelah takbiratul ihram. Nah, ini karena idza dakhala fi sholati kabbar wa rafa'a yadayhi. Nah, ketika sudah masuk sholat langsung takbir dan mengangkat kedua tangan. Ada begitu. Allahu Akbar. Nah, begini maksudnya. Jadi takbir dulu baru mengangkat kedua. Wa rafa'a dzalika ila Nabi Bukhari wa Nasa'i. Kita atur dulu, kita lihat. Coba kita lihat terjemahannya. Ia menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan hal yang sama ketika hendak mulai sholatnya. Rasul mengangkat kedua tangannya ketika beliau takbir mengucapkan takbir sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Takbir selain mengangkat kedua tangannya. Ya, hatta yakuna fi qariban al hadis surah Ahmad. Qala kana Nabi idza qama ila salat rafa yadayhi hatta yakuna bi khadna. Ketika Nabi Muhammad SAW itu berdiri untuk sholat mengangkat kedua tangannya sumayu kabir. Nah ini kan tadi kan pertama takbir Allah Akbar baru begini. Nah ini enggak, ini bersamaan Allahu Akbar. Kabir summa rafa yadayhi. Wa hadza yufidu taqdimu takbiru ala rafil walakin al-hafidh qala lam ara man qala bi taqdimi takbiru ala raf'i. Nah, kata Hafiz dia mengatakan bahwasanya saya itu belum pernah melihat menemukan ulama yang berpendapat bahwa takbiratul ihram itu didahulukan daripada mengangkat kedua tangan. Nah, maksudnya apa? Allahu Akbar baru dia ngangkat kedua tangan. Nah, ini Hafiz tidak menemukan, tapi ulama
bersepakat bahwasanya yang betul adalah mengangkat kedua tangan Allah. Nah, setelah gini langsung Allahu Akbar. Nah, ya, ini pentingnya kita belajar. Jadi kita melakukan sunnah dalam sholat kita, mengangkat kedua tangan lalu takbir. Allahu Akbar. Nah, boleh nggak Ustadz takbir dulu Allahu Akbar? Boleh, tapi kan lebih kita disunahkan untuk kalau bisa bersamaan atau mendahulukan kedua tangan dulu kita. Allah, kalau bersamaan kan Allah, kalau bersamaan begitu ya. Takbir juga langsung tangan juga itu bersamaan. Nah, kita apa yang kita lakukan? Mengangkat kedua tangan dulu. Nah, mengangkat baru Allahu Akbar. Ya, itu subhanallah. Kalau udah begitu langsung fokus sama Allah. Itu yang pertama. As-saniyah was-salisah. Yang kedua dan ketiga. Di halaman tetap di halaman 245. Tadi kan mengangkat. Nah, sekarang mengangkat kedua tangan kita tapi ketika ruku. Ya kan? Ada kan kita ini inna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, apakah kita langsung ruku, tangan kita langsung menyentuh lutut, apakah kita takbir? Nah, apakah kita mengangkat kedua tangan kita? Nah, bagaimana sholat kita selama ini? Ya kan kita sadar nggak? Kita ini sholatnya gimana Pak? Jangan sampai lupa nih, kita udah bertahun-tahun sholat, apa ya lupa ya? Kita pakai ngangkat nggak? Iya kan? Coba bagaimana sholat kita setelah membaca ayat Al-Quran? Apakah kita ruku mengangkat kedua tangan kita? Apakah langsung tangan kita menyentuh lutut? Allah Akbar itu. Enggak kan? Tapi kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Ya. Allahu Akbar. Nah, ya. Bapak langsung megang kedua lutut. Nah, ya. Tetap di kita disunahkan. Di sini panjang banget, ya, panjang sekali membahas tentang ruku dan i'tidal. Warafu minhu waqat rawi itnani wa ishrun, ada 22 sahabat bahwasanya Rasulullah SAW karena yaf'uluhu melakukan itu wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu karena Nabi SAW bersabda idza qama ila shalah, apabila Rasul itu mendirikan salat rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, ya, tetap dia bersejajar langsung yukabir faida arada ayarfa warfa'ul wa idza rafa'a rasahu. Nah, dia tetap tetap mengangkat kedua tangan, rafa'ahu makadzalik. Ya, wa qala sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika ruku, setelah ruku naik ke i'tidal, apakah tangan kita nggak mengangkat? Nah, ya kan bagaimana kita? Apakah cuma biasa? Sami Allahu liman hamidah, udah tangan kita ke bawah. Enggak kan? Nah, di sini kita disunahkan untuk tetap dari ruku ke i'tidal langsung. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini tangannya tetap lurus. Rabbana walakal hamdu. Nah, sini ya. Ural Bukhari wal Baihaqi wala yaqulu hina yarfa'u minas sujud. Ya, ini panjang sekali nih ya, kalau kita bahas bahasa Arabnya panjang, dan juga di bukunya juga panjang membahas tentang ruku dan i'tidal. Tapi pada intinya adalah kita tetap disunahkan mengangkat kedua tangan kita setelah membaca ayat Al-Qur'an, ruku, setelah habis ruku, i'tidal kita tetap mengangkat kedua tangan kita. Ya. Yang keempat, ar-rabi'ah indal qiyam. Nah, di halaman 247. Tuh kan kalau kita lihat 246 itu pembahasnya panjang sekali. Ya. Tapi intinya kita tetap disunahkan mengangkat kedua tangan kita. Indal qiyam ila raqatis salisah. Nah, pada saat bangkit memasuki rakaat ketiga. Wa Nafi Ibnu Umar annahu kana idza qama min raqatain. Nah, ketika kita sudah sujud, setelah itu kita bangkit dari sujud kita, nah kita disunahkan tetap tangan mengangkat kedua tangan kita. Allahu Akbar. Nah, ya, tetap mengangkat, subhanallah, ya, di tangan kita nih. Rafa yadihi rafa dzalika min amal. Nah, ya. Tuh. Musawatul mar'ati birrajuli fi hadis sunnah. Nah, di bawahnya. Tetap disunahkan perempuan sama dengan laki-laki, tidak ada perbedaan. Ya, perempuan seperti apa mengangkat kedua tangannya sama dengan laki-laki. Wa'lam anna hadhihi sunnah yashtariku fiha rijal wan nisa, ini sunahnya ya tetap dianjurkan kepada laki-laki dan perempuan.
Nah, tidak ada perbedaan. Ya, wad'ul yamin ala shimal. Nah, sekarang tadi sudah membahas tentang tata cara mengangkat kedua tangan dan sudah belajar tentang waktu mengangkat kedua tangan saat. Nah, lalu kita sudah belajar mengangkat kedua tangan ketika ruku dan i'tidal dan bangun dari sujud. Sekarang kita belajar tentang wad'ul yamin ala shimal, meletakkan tangan kita. Nah, ya kan? Setelah Allahu Akbar. Tangan kita di mana? Yang kanan di bawah kiri, apa yang kiri di bawah kanan? Nah, ya selama ini. Tapi kita tahunya belajarnya ya begini. Ya kan bukan belajar, kita jujur aja ikut-ikut. Ya mungkin kita udah belajar di di sekolah diajarkan tata cara sholatnya seperti ini ya mungkin. Tapi kan kita belum tahu, belum diajarkan tentang hadisnya, dari mana asal usulnya, ya kan? Jadi kita alhamdulillah, oh jadi sebenarnya kalau kita sholat seperti ini, ya itu pentingnya kita belajar alhamdulillah. Wad'ul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan ala shimal, shimal kiri, ala di atas berarti tangan kita yang kanan di atas tangan kiri. Coba dipraktekin. Nah, jangan sampai ntar lupa lagi yang kiri yang kanan ya kan. Tahu ya Bu ya? Nah, tahu ya jadinya yang kiri menempel di anggota tubuh, yang kanan menempel di atas tangan kiri. Ya di sini. Yang dibuat uliyat al yumna al yusra fi sholat tuh. Disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Waqad wurida fi dzalika isyruna hadisan. Itu sudah disebutkan dalam hadis 20 hadis. An tamratu asyar sahabiyan wa tabi'in nabi itu. 18. Wa al salih bin Sa'id kana nas ya'muruna ay yu'da rajulan. Nah, ini sudah manusia itu diperintahkan untuk meletakkan ya apa tangan kanan ala jiral yusra fi shalah dalam salatnya. La a'lam illa anna yumna zalika ila Rasulullah wa rabbuna. Sudah disampaikan ya, di panjang sekali juga. Ya ketika di halaman 248. Nah, dalam hadis inna ma'syarul anbiya ada di situ. Nah, sini ya. Inna asyarul umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiris suhurina wa wad'i aimanina ala syama'irina fi shalah. Kami para nabi diperintahkan untuk menjegerakan berbuka puasa. Terus sebentar lagi kita puasa nih ya Allah nggak terasa. Mengakhiri sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu ada hadisnya ya. Tuh subhanallah. Ini terkait dengan meletakkan tangan. Tempat meletakkan. Nah, tadi kan posisi tangan kita ketika setelah takbiratul ihram, posisinya di mana tadi? Tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi sekarang kita akan membahas tentang posisinya di mana. Nah, apakah dia di bawah pusar? Apakah dia di perut? Apakah dia di dada? Nah, kan beda-beda kan? Kalau kita ngeliat orang sholat ada yang di dada, ya kan? Ada yang begini, ada yang di perut, ada yang di bawah perut, ya macam-macam kan? Nah, ini pentingnya kita belajar, kita perhatikan posisi. Nah, mau diuwadul yadain ini dia. Qala al-Kamal Ibnu Hammam, kata Kamal, walam yathbut hadis sahih yujibul amal fi qaunil wadi tahta sadar. Ada yang mengatakan di bawah dada. Wa fi qaunil tahta sirrah, artinya ada di bawah pusar. Oh ya, macam-macam. Nah, di sini kita lihat langsung terjemahannya ini panjang banget. Ya, tidak ada hadis sahih yang mengharuskan kita. Nah, tidak ada hadis sahih. Kita meletakkan kedua tangannya di bawah dada atau di bawah pusar. Ya, pendapat yang telah dikenal dari kalangan penganut mazhab Hanafi. Hanafi meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Nah, kalau Hanafi nih pentingnya kita tahu jadinya, oh mazhab Hanafi itu di bawah pusar. Jadi kalau kita ngelihat ada orang meletakkan kedua tangannya di bawah pusar, berarti dia Hanafi. Ya, mazhab mengikuti mazhab Hanafi. Ya kan? Nih. Menurut mazhab Syafi'i meletakkannya di bawah dada. Nah, kalau kita itu di bawah dada pas ya, di bawah dada, di atas pusar, di bawah dada, tengah-tengah. Ya. Ada dua pendapat diriwayatkan di Imam Ahmad. Yang pertama senada dengan pendapat mazhab Hanafi, sedangkan kedua senada dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya, sesungguhnya para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan para ulama setelah mereka berpendapat bahwa hendaknya seorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan di dalam sholat, sebagai mereka berpendapat bahwa hendaknya yang meletakkan kedua tangannya di atas pusar, tuh di atas pusar.
Sebagian yang lain berpendapat bahwa hendaknya yang meletakkan, ada yang mengatakan di bawah pusar. Dalam ini sebenarnya fleksibel. Boleh di bawah pusar, boleh di atas pusar. Tapi ini belum ada yang mengatakan di dada nih. Nah, sekarang kita lihat di atas dada nih. Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Nih, begini ya kan. Coba, ada kan? Ini kalau saya perhatikan, mohon maaf. Ini biasanya perempuan nih begini nih. Ya, mohon maaf. Kita meletakkan di atas pergelangan tangan kirinya. Nah, di atas dadanya Wa'il bin Hajar berkata, aku mengerjakan sholat bersama Nabi Muhammad. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dengan redaksi. Beliau kemudian meletakkan tangannya di atas bagian atas telapak tangan kirinya. Pernah juga di atas pergelangan tangan kirinya. Ada yang miring. Nah, pernah nggak kita ngelihat ada yang gini tapi di miring, ya kan? Ada yang miring nih. Bagian atas kiri, tangan kirinya, Ya, ya. pegang ke tangan kirinya, pernah juga atas kanan. Nah, ada yang macam-macam, ada yang begini, ada yang begini. Nah, ya. Tapi kalau kita disunahkan di atas pusar di bawah dada, ya, ya stabil ya. Nah, ini tangannya begini, tangan kanan di atas tangan kiri. Ini penting kita ajarkan anak-anak, ya. Di mana Ustadz saya dan boleh, tapi kan kita Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan posisinya di atas pusar di bawah dada. Udah masih ya. Lanjut ini tentang sunnah-sunnah dalam sholat kita itu banyak, subhanallah ya. Baru kita sadari ya, kita tahu oh dan makanya itu kalau ada yang sholat yang beda-beda ya itu benar. Kan mazhab-mazhabnya kan beda-beda. Ya jangan sampai saling menyalahkan ya. Yang salah itu apa? Yang nggak sholat ya. Astagfirullahaladzim. Udah ini ya gara-gara wah kalau gitu mah nggak usah sholat sekalian dah. Yang ini salah, yang itu salah, ribut ini mendingan kalau sholat. Astagfirullahaladzim, itu salah. Ya nauzubillah min dzalik. Itulah pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar dan juga pentingnya kita menyikapi. Itu yang penting. Menyikapi harus apa? Menghormati juga ya orang lain seperti ini. Jangan maaf selalu menyalah-nyalahkan seolah-olah dirinya itu benar ya. Pentingnya itulah belajar enggak semua itu subhanallah ya. Itu ada ilmunya semua ya. Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan itu walaupun berbeda mereka saling menghormati. Ya, padahal satu guru itu belajarnya, tapi kalau ada perbedaan. Tapi saling menghormati, tidak mencela, ya, tidak mencela dan juga tidak menyalahi ini seolah-olah dia benar, auzubillah, ya. Tapi kalau bisa kita ajarkan anak-anak dari ini seperti ini, ya, Imam Syafi'i. Kalau dia mengatakan itu, ya kita ini ya, ini kita makanya kita belajar tuh. Ya mohon maaf, memang ada yang mengatakan bahwasanya buku fikih sunnah ini, mohon maaf, ada yang mengatakan tidak banyak hadis-hadisnya doif. Ya mohon maaf ya, ada yang mengatakan begitu. Karena memang buku ini kan apa, ke pusatnya ke Imam Syafi'i. Ya ini makanya kalau misalnya ada yang tidak bermadhab, ya tidak perlu menyalahkan ya. Memang kalau tidak bermadzhab berarti nggak belajar tentang mazhab-mazhab. Tapi kita belajar alhamdulillah jadi kita ngerti oh seperti ini pentingnya ya alhamdulillah. Baik sudah waktu 10 menit, 10 menit lagi silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada bertanya kita lanjut terkait dengan bacaan. Nah, sekarang ya di halaman 249. Tawajjuh ini dia. Tawajjuh au du'aul istiftah. Setelah kita mengangkat kedua tangan kita takbiratul ihram, terus tangan kita di atas tangan kiri kita, terus apalagi terus posisinya, lalu sekarang kita membaca, disunahkan membaca, ini pentingnya tawajjuh au du'aul istiftah ya yang dipulil musolli ayat tabi ayat doail adina. Ini macam-macam doanya nih kalau kita ini kalau kita diajarkan apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Ya, ini wajhatu wajhil ladzi fatras samawati wal ard hanifan muslima wa ana minal musyrik. Ya, tuh. Di sini ada nanti seorang muslim disunahkan membaca salah satu doa ya. Nih, halaman 250. Nah, ya karena Rasulullah SAW idza kabar fi shalah sakatahun itu qabla faqatu ya Rasulullah ya bi anta wa ummi wa rata sukutika bil takbir wa qatul matakul aqulu. Nah, Rasulullah itu ketika istiftah mengucapkan kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoya kama yunaqqas thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min khotoya bil thalji wal ma'il barak. Nah, ya
anak-anak kalau sholat memang kita ajarkan kalimat ini. Tapi kalau saya sendiri belajar diajarkan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wasilah. Nah, ini dua-duanya benar. Ya, di sini. Yang kedua, apabila Rasulullah wa an Ali qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat qabla tsumma qala wajjahtu wajhiya lil fatra samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masih ada lagi kalau kita kan diajarkan sampai muslimin selesai. Ini masih ada lagi nih. Allahumma antal mulku la ilaha illa rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bidzambi faghfir li dzunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dzunuba wahdini la ahsanal akhlaq. Tuh li ahsanal akhlaq la yahdi la ahsana illa anta wasrif an ya subhanallah. Ini bagus banget ini. Ya, ini kalimat-kalimatnya bagus. Ani sayyi'a la yusrif wa anni anta labaika wa sa'dika wal khairi kulli fi yadika wa syarr subhanallah panjang. Wa nabika walaika. Ini kalau diajarkan anak-anak bagus. Kenapa? Ternyata kalimatnya uh, terkait dengan kehidupan kita di dunia. Kalau nanti ada terjemahannya di sini ya di halaman 251. Ya bunda-bunda ayah bisa baca artinya panjang. Enak ini kalau hafal kita subhanallah kalau kita baca kalimat ini setelah takbiratul ihram enak banget. Ya, tapi kalau bisa sih jangan waktu imam baca ini juga ya. Kenapa? Kelamaan kasihan makmumnya ini nggak baca-baca kapan bacanya jadi ngilang konsentrasi dah. Jadi nggak khusyuk ya. Ya tapi kalau bisa sih secukupnya aja. Yang tadi yang bagus pertama tuh Allah mabait ini nggak terlalu panjang. Tapi kalau ini panjang, tapi kita boleh potong sampai wa ana minal muslimin. Tapi kalau kita sholat sendiri lebih afdol kita hafalin ya Allahumma antal subhanallah ini kalau bisa dihafalin lebih mantap gitu ya karena memang terkait dengan kehidupan kita di dunia tentang akhlak. Ya Allah berikan aku akhlak yang baik ya Allah tuh di sini nih nanti baca aninya arti-artinya. Jadi pilihan membaca takbiratul ihram setelah takbiratul doa istiftah ada dua ya kan. Yang pertama apa? Allahumma ba'id baini. Yang kedua ini wajah tuh ya. Nah, ini pentingnya kita belajar. Setelah yang ketiga, setelah mengucapkan takbiratul ihram, nah yang apa yang ketiga tadi ya? Mana dia? Wan Asim bin Akhalas satu Aisyah baik banget ya. Umar berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha. Nah, ini ada lagi bacaan ketiga. Jadi tadi yang pertama Allah mabait, yang kedua ini wajhatu, yang ketiga subhanak ini lebih pendek. Ya, yang keempat aku bertanya kepada Isa, ada yang apa? Allah magfirli wahdini warzuqni wafini. Ini ketika dia mengucapkan istighfar, istighfar. Ya, nah ketika doa yang dibaca Rasulullah tentang doa istiftah. Yang kelima, aku bertanya kepada Isa, doa apa yang dibaca Rasulullah ketika mulai sholat malamnya di halaman 253. Allahumma rabba Jibril wa Mikal wa Israfil fatir samawat. Nah, ya, tapi kita Syafi'i ya membaca yang tadi aja ini wajah tuh. Kalau sudah apa, tapi boleh juga Allah membait lebih afdol lagi kalau ditambah lagi tadi doa yang panjang Allahul Mulk ya. Nafi mengatakan juga ada Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa min Nah, ini dia Marjan sholat sunnah, aku mendengar beliau membaca Allahu Akbar sebanyak 3 kali dan katsira. Aku cuma apa maksud dari godaan ludah dan tiupan setan? Belum jawab. Godaan setan di halaman 254. Godaan setan adalah pertikaian yang dilakukan oleh anak Adam. Jadi kita ketika sholat, nauzubillah astagfirullahaladzim, dia Allahu Akbar ternyata kita tuh lagi berantem sama setan. Jadi kita tuh kayak berantem, ayo jangan sesolat, nggak usah sholat, udah di apa pikiran kita dikacaukan biar fokusnya ke dunia apa, jadi nggak fokus sama Allah. Itu lagi berantem. Nah kita dianjurkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Pernah pertanyaan kemarin kan, boleh nggak Ustaz sebelum sholat membaca ini? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir boleh. Ya karena memang agar kita ini dijauhkan dari setan ketika sholat. Yang tujuh, Allah malakal hamdu. Banyak lagi nih. Mengerjakan sholat tahajud. Ketika sholat tahajud, beda-beda lagi. Ya subhanallah, itulah ilmu ya sangat luas. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya terkait dengan terjemahan-terjemahan dari doa. Silakan mana yang dipilih. Tapi kalau kita yang biasa kita baca itu saja. Syukur-syukur kalau kita tahu artinya itu lebih penting ya. Ketika kita baca, kita jadi mengerti artinya, jadi kita fokus ya. Nih. Yang keempat, masih ada 3 menit. Ini dia isti'adzah tadi yang kita bahas.
Ya, seorang musolli disunahkan membaca isti'adzah, disunahkan membaca. Justru sunnah kemarin pertanyaannya. Ya, setelah membaca doa iftitah, sebelum bacanya karena a'udzubillah di sini, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamazi wa nafathihi wa nafthihi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan setan yang terkutuk. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Nah, membaca istighfar dengan tapi pelan-pelan, jangan kencang-kencang. A'udzubillahi, jangan. Dalam hati juga boleh a'udzubillah gitu ya. Nanti pada kaget gitu. Pelan-pelan. Membaca istiadah hanya disunahkan pada rakaat pertama. Yang pertama aja, yang kedua nggak perlu. Kelima, mengucapkan amin. Ya, insya Allah mengucapkan amin nih ke depan ya. Nih, jadi kita, alhamdulillah kita udah belajar tentang sunnah-sunnah dalam sholat kita. Apa? Ingat masing pertama mengangkat kedua tangan. Ya, yang kedua apa? Meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Terus posisinya di mana? Di atas pusar di bawah dada. Ya, terus apalagi mengangkat kedua tangan ketika ruku, i'tidal dan seterusnya. Ya, terus bangun dari sujud kita mengangkat dua tangan. Nah, setelah itu apalagi membaca doa istiftah yang mana silakan. Boleh Allahumma ba'id, boleh inni wajjahtu, syukur-syukur kalau dibaca lagi yang tadi doa yang panjang. Allahul mulku subhanallah. Ya, apalagi paling tidak artinya lah nggak apa-apa. Ketika itu kita baca artinya ya Allah betul-betul ya kalimatnya indah. Nah, itu ya. Setelah itu silakan. Nah, baru apa? Membaca istiadah boleh, misalnya sebelum takbiratul ihram boleh atau ke habis itu auzubillah boleh ya. Tapi cukup di rakaat pertama ya. Setelah itu tidak perlu istiadah. Nah, setelah itu nanti kita belajar tentang membaca kalimat kata amin. Nah, seperti apa? Ada yang amin, ada yang amin, ya kan? Ya tuh, ada yang macam-macam lah ya kan. Ya, kita harus tahu tuh. Ya, jangan sampai dibuat-buat juga ya saking ininya. Amin. Ya astagfirullahaladzim ya. Baik itu saja. Ya mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Hayya bina natatim bikrati hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.